jika dia ada ada pelanggaran hukum terhadap undang-undang, maka dia harus diadili. Oke. Ya, kalau dia terbukti semenang-menang menggunakan kekuasaan untuk kepentingan kelompok atau dirinya, atau ada abuse of power, ya apalagi korupsi dan lain-lain, ya kan, itu ya harus diadili. Gitu ya, harus ya sebagai negara hukum siapapun, mau presiden, mantan presiden, semua harus diperlakukan sama di dalam hukum. Nah, terkait Tapol-Napol 2014-2024 nih, apa sih Pak Arief maksudnya nih Pak Arief? Ya, ini kan untuk mengingatkan, Oke. ya, bahwa hukum itu tidak boleh menjadi alat kekuasaan. Oke. Ya, karena teman-teman, saya juga termasuk tapol. Oke. Karena saya diinterogasi, kemudian sampai saat ini juga masih tersangka. Oh. Gak jelas kan, gitu ya Iya. kan. Jadi setiap saat kan bisa tiba-tiba ditahan kan gitu. Iya. Ya, nah itu kan jelas-jelas sudah katakanlah harusnya bebas, tapi kan tetap aja nggak keluar kan. Iya, iya. Makanya ini teman-teman menuntut ada abolisi, amnesti dan rehabilitasi supaya yang status tersangka juga dicabut, ya kan? Gitu. Kemudian direhabilitasi. Nah, yang masih di dalam ya keluarkanlah. Ngapain sih ditahan-tahan tanpa jelas hanya karena berbeda ditahan? Kira-kira gitu. Nah, ternyata kan Pak Presiden ini menggunakan hukum, ya Presiden dengan seluruh kroninya kan, Yes. menggunakan hukum dengan untuk sebagai alat kekuasaan. Nah, ini nggak boleh itu. Hukum tuh harus di atas kekuasaan. Oke. Ya, kekuasaan harus mengikuti hukum, aturan hukum. Tidak bisa semena-mena. Kira-kira tujuannya itu. Ya kan, kasihan orang berjuang untuk kesejahteraan bangsa, misalnya Pak Jumhur berjuang untuk kesejahteraan buruh, ada kerusuhan tanggal 8 Oktober, dibilang Pak Jumhur yang menggerakkan. Padahal pada saat itu contoh saja, hanya gara-gara posting di Instagram ya. Iya. Waktu itu ditahan, penjara, ya kan gitu. Padahal waktu itu saya tahu persis bahwa kita bergerak ya bukan karena memang pemerintah mengundangkan Omnibus Law Cipta Kerja. Oke. Itu semenang-menang. Oke. Itu dengan kekuasaan. Oke. Contohnya nih, dinyatakan inkonstitusional, ya harusnya dilibatkan buruh, tapi ternyata kan dia keluarin Perpu. Jadi undang-undang itu harusnya inkonstitusional, permanen karena tidak pernah diproses. Maka itu salah satu bagaimana hukum itu dijadikan alat dan dijadikan legitimasi oleh mereka untuk bagaimana buruh ini supaya tidak bisa bergerak, ya, dan supaya pengusaha bisa membayar buruhnya murah. Oke. Kira-kira gitu. Oke. Makanya kita bergerak. Mungkin itu ya. Pak Arief, satu lagi Pak Arief. Terkait Tapol dan Napol 2014-2024 ini kan selama periode Jokowi memimpin Indonesia nih, masuk tahanan banyak sekali tadi saya lihat. Nah, terkait dengan Pak Jokowi ini sendiri Pak Arief, setelah lengser pandangan Pak Arief, Pak Jokowi ini apakah dimaafkan atau seperti apa Pak Arief? Ya begini, di dalam negara hukum, jika dia ada ada pelanggaran hukum terhadap undang-undang, maka dia harus diadili. Oke. Ya, kalau dia terbukti semenang-menang menggunakan kekuasaan untuk kepentingan kelompok atau dirinya, atau ada abuse of power, ya apalagi korupsi dan lain-lain, ya kan, itu ya harus diadili. Gitu ya, harus ya sebagai negara hukum siapapun,
mau presiden, mantan presiden, semua harus diperlakukan sama di dalam hukum. Kira-kira begitu, ya setara. Sehingga kalau bila terbukti ada kesalahan, ya dia harus dihukum juga, diproses hukumnya begitu. Oke. Ya mudah-mudahan presiden yang baru ini bisa adil lah. Amin. Ya. Berarti harapannya kan presiden yang baru atau Pak Prabowo ini tetap menegakkan hukum ya, karena kalau kita lihat Pak Jokowi ini kan banyak sekali pelanggaran hukumnya. Nah, menurut Pak Arief nih, hukuman apa yang pantas untuk Pak Jokowi? Ya kalau gini ya, kan kalau terbukti memang dia hukum yang pantas ya, kalau hukumannya kejahatannya berat, ya kalau pantas ya dihukum seumur hidup. Allah. Nggak digantung, Pak. Kalau hukumannya berat, ya kan? Kalau kejahatannya berat, kira-kira gitu. Oke. Ya berat ya dihukum seumur hidup lah kalau memang berat. Oke. Harus jadi pelajaran bagi presiden berikutnya supaya jangan main-main dengan hukum. Gitu. Oke. Ini contoh nih, kalau hukum itu ditegakkan di pelabuhan, ekonomi berjalan. Oh. Di pelabuhan aja, nggak usah semua dulu. Kira-kira begitu. Ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Arief atas waktunya. Terima kasih Ya. teman-teman yang sudah menonton. Sama-sama. Itu yang dicari tadi terakhir ya. Mau mencari bahasa Si itu. bakal.